Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'dah. Yang terhormat dewan juri serta pemirsa dimanapun kalian berada. Di antara ribuan kalimat mutiara, tiada yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, baik berupa kesehatan maupun kekuatan, sehingga kita tetap dapat berkreasi sekalipun dalam kondisi pandemi. Sholawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Semoga kita senantiasa dalam nikmat Islam, iman wal ihsan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, cukup untuk berangkat ke Mekah, pulangnya beli sawah sebagai modal untuk menikah. Amin Allahumma amin. Di sini Khairunisa seorang diri, tiada yang menemani, karena dalam situasi pandemi akan membahas tentang bonus demografi dan pentingnya thalabul ilmi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Hal ini akan mengakibatkan turunnya angka ketergantungan diiringi membaiknya sektor ekonomi. Bonus demografi erat kaitannya dengan seorang pemuda tentang bagaimana cara mereka menyiapkan masa depan bangsanya. Berbicara tentang generasi muda, sejenak marilah kita tengok generasi muda bangsa kita di era 1900-an. Kala itu, di tengah-tengah keterbatasannya akses pendidikan, mereka mampu menjadi pelopor pemersatu tanah air, bangsa, dan bahasa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apa yang dilakukan oleh generasi muda bangsa kita sekarang ini? Di tengah-tengah makmurnya lembaga pendidikan, lah kok kebodohan justru semakin jelas-jelas dipertontonkan. Bahkan banyak di antara generasi muda bangsa kita yang berilmu tapi tak paham, paham tapi tak mengamalkan, pintar tapi membodohi, dan bodoh tapi tak tahu diri. Padahal syubanul yaum rijalu ghadda, pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jika bonus demografi bangsa kita saja didominasi oleh pemuda dan pemudi yang tidak kreatif, tidak imajinatif, dan tidak solutif, mau dijadikan apa bangsa Indonesia yang saat ini pun tengah menantikan gerakan pemudanya untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai macan Asia dan menyiapkan Indonesia emas di tahun 2045. Maka dari itu, pemahaman akan pentingnya menuntut ilmu harus benar-benar tertanam pada diri generasi muda. Karena apa? Karena seorang pemuda adalah harapan, seorang pemuda adalah tumpuan, seorang pemuda adalah agen perubahan yang dinantikan mampu melakukan pembenahan. Maka dari itu, yuk untuk kalian para pemuda dan pemudi, kita bangun pagi hari, mandi pagi agar wangi, sarapan pakai roti ataupun nasi. Mari kita tatap layar ponsel maupun PC, dengarkan guru dan dosen menjelaskan materi. Marilah kita thalabul ilmi, insya Allah kita akan sepintar almarhum Pak Habibie. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun kalian berada.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berpendidikan. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kalian untuk bermalas-malasan. Bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib, baik bagi setiap muslim maupun muslimah. Dalam kitabnya, Syekh Az-Zarnuji menuliskan terdapat 6 modal utama yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ada kecerdasan. Baik kecerdasan muhibbatum minallah, yaitu kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah, dan kecerdasan yang diperoleh karena usaha. Yang kedua, diperlukan kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, harus siap berkorban secara materi. Yang kelima, butuh bimbingan dari seorang guru. Dan yang terakhir, ditempuh dalam waktu yang lama. Selain itu, terdapat 3 pilar utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Disinilah peran keluarga, guru, dan lingkungan diuji. Peran keluarga di mana orang tua yang dikodratkan sebagai pendidik sedini mungkin harus mengenalkan putra-putrinya pada pendidikan agama dan tata krama. Peran guru sebagai orang tua kedua boleh pula dikatakan sebagai motivator dan contoh peserta didiknya dalam penerapan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial yang beliau selipkan dalam proses belajar mengajar. Apabila keluarga dan guru telah memberikan contoh yang baik, akan percuma apabila kita sebagai generasi muda salah dalam memilih pergaulan. Maka dari itu, bertemanlah dengan mereka yang baik akhlaknya dan luhur budi pekertinya. Tonton acara yang pantas kita tonton dan jadikanlah idola tokoh yang memang pantas untuk dijadikan idola. Kemudian mari kita bersama-sama membangun bangsa. Pemirsa, dimanapun kalian berada, pesan dari saya untuk kalian para generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini, mari kita bersama-sama bertekad menjadi generasi penyelamat masa kini yang mampu dihandalkan di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.